give thanks to the Lord, for He is good. Give Him thanks for all He's done in our life. Hallelujah. Oh. Impact Youth, if you guys know this song, just sing along with me. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I'll never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world believe, Father's only Son. Sing it loud. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yeah. Sing, my Savior, Redeemer, my Savior, Redeemer, lifting me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world believe, the Father's only Son. Hey! You live, you died, you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Oh, you live, you died, you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. We sing hallelujah. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang sempurna atas setiap kami, Tuhan. 'Cause you came near, 'cause you came near. From the everlasting to the world believe, the Father's only Son. 'Cause you came near. From the everlasting to the world believe, Father's only Son. You live, you died, you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Oh, you live, you died, you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah. Kami tahu kami ada di dalam hati-Mu, dalam pikiran-Mu dan rencana-Mu, Tuhan. Kami anak kesayangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu,
Kau tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Oh, yeah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Mari sama-sama sembah Tuhan yang kita nyatakan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Oh, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menghiasi hari-hari hidup kami dengan kasih setia-Mu, dengan penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan mengalir, mari bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ada dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang telah memberkati, menjamah, melawat, bahkan menguatkan, serta kami yang sakit disembuhkan. Kami memiliki pengharapan karena Tuhan sampai hari ini masih berserta dan melawat, menjamah kami. Dan saat ini kami mengizinkan untuk Roh Kudus bicara buat kami semua. Biarlah kebenaran-Mu memberikan kekuatan, menajamkan cara berpikir, mengubahkan kehidupan kami, dan bahkan memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Hai Impact Youth, senang sekali bisa melayani saudara kembali dalam ibadah Impact Youth. Saya percaya bahwa saudara tetap bersemangat. Pasti saya percaya juga bahwa saudara diberkati Tuhan. Dan bahkan pergumulan yang kalian hadapi, Tuhan setia, Dia akan selalu senantiasa menolong kita. Nah, kali ini saya mau mengangkat tema tentang kiat hidup dalam kebenaran. Ini adalah topik yang menarik dan sangat dibutuhkan bagi anak muda. Karena begitu banyak anak muda yang mereka terikat, terbelenggu dengan kekhawatiran, hawa nafsu, oleh masa depan, bahkan keterikatan masa lalu sehingga sulit untuk move on ke masa depan. Itu sebabnya ini adalah topik yang penting untuk kita bisa ikuti. Kata kemerdekaan artinya bebas, tidak terikat atau lepas dari tuntutan, tidak terbelenggu lagi, hidup dalam sukacita, bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Kenapa saya mau bagikan tentang kemerdekaan? Karena di dunia ini ada begitu banyak anak muda Kristen yang berhasil dalam ibadah mereka, tapi mereka gagal di dalam mental block. Mereka hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Padahal satu sisi mereka berhasil, mereka gak pernah absen untuk beribadah, tapi mereka hidup dibelenggu dengan ketakutan, mental block, sehingga susah untuk move on. Ada begitu banyak orang Kristen, mereka berhasil di dalam pelayanan mereka. Mereka begitu berapi-api ketika melayani Tuhan, tapi mereka masih terikat, ironis ya, dengan hawa nafsu dan dosa. Bahkan ada begitu banyak orang Kristen yang berhasil dalam cita-cita mereka, mencapai tujuan dan target-target mereka. Namun ironis ya, banyak juga orang Kristen yang sama, yang berhasil dalam cita-cita mereka. Mereka gagal di dalam keuangan, sehingga mereka tidak merdeka, terikat dengan hutang, dengan hidup di dalam cinta akan uang. Karena cinta akan uang adalah sumber segala kejahatan. Itu sebabnya kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua. Bahkan ada banyak orang yang rela mati demi kemerdekaan. Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 kiat sukses dalam kemerdekaan. Yang pertama, kiat sukses untuk hidup dalam kemerdekaan, setiap kita dipanggil untuk merdeka. Galatia pasal 5 ayat 13 bagian A dikatakan, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Setiap kita tanpa terkecuali, baik hamba Tuhan, pelajar, anak Tuhan, karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, dipanggil untuk merdeka dari hawa nafsu, kejahatan, dosa masa lalu. Kita dipanggil bukan untuk menjadi kaya raya, berhasil mencapai keinginan kita, tapi kita dipanggil untuk merdeka dari dosa. Bicara soal panggilan berarti ada kemampuan untuk mengerjakannya. Kalau saya dipanggil menjadi seorang tukang masak, pasti saya bisa masak. Kalau saya dipanggil menjadi seorang IT, pasti saya bisa komputer. Ketika Anda dipanggil menjadi seorang merdeka, pasti ada kemampuan untuk Anda hidup dalam kemerdekaan. Dan dibutuhkan memang bantuan orang lain untuk mengeluarkan Anda dari belenggu dosa, dari keterikatan, dari keterpurukan, sehingga Anda bisa keluar. Sebagai contoh, ada seekor lalat yang bebas terbang kemana saja dia mau pergi, sampai suatu saat dia masuk ke dalam toples yang berisi sirup. Dan lalat itu akhirnya nyangkut di sirup. Semakin dia mencoba untuk keluar, semakin dia nyangkut, semakin dia telelep. Diperlukan bantuan dari luar sehingga lalat itu bisa bebas, tidak mati dilelep oleh sirup tersebut. Nah, sama hal dengan hidup kita yang tadinya bebas, merdeka, dan kemudian mulai icip-icip dosa. Dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dan semakin dia mencoba untuk keluar, dia semakin tenggelam.
dia semakin terikat, dia semakin terjajah. Makanya dibutuhkan bantuan Tuhan Yesus dan bantuan sesama agar Anda bisa keluar dari keterpurukan, agar Anda bisa bebas dan merdeka dari dosa. Karena Anda nggak mampu untuk mengeluarkan dirimu dari keterikatan, makanya butuh Tuhan dan butuh sesama. Nah, ini kenapa kita perlu bebas, penting sekali. Ibrani pasal 12 ayat yang 1 dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Firman Tuhan katakan, mari kita menanggalkan semua, bukan sebagian beban dan dosa, bukan segelincir. Tidak ada yang disisakan, tidak ada yang disembunyikan. Semua kita lepaskan, semuanya harus kita lucuti, sehingga tidak lagi ada yang merintangi kita, dan kita kemudian bisa berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi artinya begini, tidak ada kemenangan tanpa perlombaan, dan tidak ada perlombaan kalau kita masih membawa begitu banyak beban-beban. Sekali lagi, tidak ada kemenangan, tidak ada hadiah, tidak ada reward tanpa pertandingan. Dan tidak ada pertandingan kalau kita masih membawa begitu banyak barang di badan kita. Perhatikan semua pelari, semua orang-orang olahragawan, tidak ada yang pegang handphone. Kalau Anda tahu bahwa Anda sedang bertanding dan kemudian saudara membawa begitu banyak beban, di dada saudara ada barang, di pundak ada barang, di kepala ada barang, di pergelangan tangan ada barang, di pergelangan kaki ada barang, maka ini akan memberikan beban untuk saudara bisa bertanding. Karena life is a journey. Hidup ini merupakan sebuah perjalanan. Dari satu titik kepada titik lebih jauh, dari satu level kepada level lebih tinggi. Tapi kalau saudara membawa barang yang begitu banyak, maka belum saudara sampai di puncak atau belum saudara sampai di titik berikutnya, saudara keburu tergeletak karena kehabisan energi. Lalu apa yang terjadi kalau saudara melucuti, saudara melepaskan beban-beban tersebut? Maka kita akan lari lebih cepat dari sebelumnya, kita akan lompat lebih tinggi dari sebelumnya. Kita akan hidup ringan, nyaman, enak, legowo. Itu sebabnya penting di sini untuk kita menanggalkan semua beban dosa. Wah, dosa dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani artinya harmatia, yang artinya missing the target, meleset dari target. Jadi kalau kita pernah memain tembak-tembakan waktu saat kecil, membidik satu lingkar merah dan kita tembak, maka panah yang warna kuning atau warna purple, warna pink, itu disebut dengan harmatia. Harmatia artinya meleset dari standarnya Tuhan. Harmatia artinya meleset dari prinsipnya Tuhan. Nah, akibat dari dosa membuat kita meleset dari janji Tuhan, membuat kita meleset dari rencana Tuhan. Jadi bukan Tuhan ingkar janji, bukan Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya, tapi karena dosa lah membuat kita jauh dari janji-janji Tuhan. Jadi membatalkan janji Tuhan itu bukannya Tuhan, tapi kita sendiri. Nah, itu sebabnya di sini penting untuk kita bisa bebas dari dosa agar kita bisa mencapai rencana Tuhan, panggilan hidup kita, tujuan hidup kita, bahkan juga cita-cita kita yang Tuhan telah siapkan dan rencanakan jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa pikirkan, kerjakan, dan doakan. Nah, untuk bisa lepas kita perlu belajar prinsipnya, yaitu belajar berani mengaku. Karena mengaku adalah awal daripada pemulihan, dan pemulihan awal daripada terobosan. Untuk kita bisa bebas dari dosa, kita perlu belajar mengaku. Karena mengaku adalah awal daripada pemulihan, dan pemulihan awal daripada terobosan. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dia dibenarkan, namun dengan mulut orang percaya ia diselamatkan. Berarti kita diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan, disembuhkan karena kita belajar berani mengaku. Yakobus 5:16 dikatakan ayat itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita sembuh, kita merdeka, kita lepas karena kita saling mengaku dosa. Gak pernah ngaku berarti gak pernah merdeka. Gak pernah ngaku gak pernah sembuh. Gak pernah ngaku gak pernah pulih. Jadi ini sebuah prinsip. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosa kita dimerdekakan. Kalau kita jatuh satu kali dalam dosa, oke, kita masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Kalau kita jatuh kali kedua di dosa yang sama, oke, kita masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita.
Kita jatuh kali ketiga, oke, kita masih malu ngaku pada sama, kita cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi kalau Anda udah jatuh kali keempat, kelima, puluhan, ratusan, ribuan kali, berarti Anda tidak cukup ngaku pada Tuhan. Anda perlu belajar berani mengaku pada sama. Karena dengan Anda mengaku pada sama, maka orang itu akan mendoakan, menjaga, membimbing, sehingga Anda bisa keluar dari medan dosa. Ada begitu banyak anak muda yang kesulitan karena mereka malu untuk mengakui. Ingat, kalau Anda berani bikin dosa, harusnya Anda berani juga mengaku. Kalau Anda malu mengaku, jangan bikin dosa. Ada anak muda yang dimana dia ketika jatuh dalam dosa masturbasi, dan kemudian datang sama pendeta dan berkata, Pak Pendeta, aku pengen bebas dan merdeka, itu sebabnya saya mau mengaku, dan tolong doakan dan tolong bimbing saya. Puji Tuhan, pendeta tersebut akhirnya siap membimbing dan kemudian mendoakan dan berkata, saya minta nomor telepon kamu. Dan dia tanya, kapan biasanya kamu jatuh? Biasanya saya jatuh tuh di jam 6 sore waktu saya mandi. Oke, baik, kalau gitu saya akan hubungin kamu. Dan jam 6 kurang 5 ketika anak muda ini mau mandi, pendeta ini telepon dan berkata, hei, apa kabar? Iya Pak, baik. Kamu mandi? Betul, saya mau doakan kamu. Setelah didoakan, sampaikan firman tentang kekudusan, tentang kesucian, tentang kebenaran, sehingga masuk dalam pikirannya, ada dalam hatinya, dan kemudian dia mandi. Sekitar 6.30 ditelepon lagi, gimana kamu sempat jatuh tadi? Gak Pak, gimana mau jatuh, Bapak doakan, Bapak brainwash pikiran saya dengan kebenaran, jadi saya gak jatuh lagi. Wow, puji Tuhan. Dan besokannya lagi hamba Tuhan ini hubungi anak muda ini 6 kurang 5, dan kemudian doakan, sampaikan firman lagi, dan kemudian anak muda ini mandi dan berhasil tidak jatuh dalam dosa. Kemudian pendeta ini telepon lagi, gimana tadi kamu? Puji Tuhan Pak, bisa melewati. Didoakan lagi, sampaikan firman. Setiap hari diteleponin, setiap hari sampaikan firman Tuhan, setiap hari di coaching. Dan akhirnya anak muda ini bisa merdeka dari belenggu masturbasi atau onani. Nah, jadi saya nggak tahu apa yang mengikat Anda sampai hari ini, entah itu judi, entah itu pornografi, entah itu dosa perjinan, percabulan, ataupun narkoba, atau juga dengan minum-minuman, judi. Yang kalau Anda pengen merdeka, karena Anda dipanggil untuk merdeka, Anda perlu belajar berani mengaku pada Tuhan. Tuhan ampuni dosa, tapi mengaku bersama, belenggu dosa kita dilucuti. Yang kedua, kiat sukses hidup dalam kemerdekaan, yaitu kemerdekaan harus dipertahankan. Yang pertama, panggilan kita untuk merdeka, pasti ada kemampuan dan anugerah Tuhan. Yang kedua, kemerdekaan terus dijaga, dirawat, dipertahankan. Galatia pasal 5 ayat 13, saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Wow, kemerdekaan yang Tuhan Yesus Kristus berikan harus dipertahankan, dijaga. Jangan menggunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan sebagai kesempatan untuk memuaskan hawa nafsu, sehingga kita dijajah kembali oleh dosa. Sama halnya dengan kesehatan. Kesehatan pun perlu dijaga. Anda hari ini sehat. Kalau Anda makan sembarangan, tidur semau-maunya, Anda gak pernah olahraga, maka Anda sehat jadi sakit. Sama dengan keuangan juga. Anda mungkin gak berhutang, tapi kalau Anda terus besar pasak daripada tiang, pengeluaran Anda lebih besar daripada pemasukan, maka lama-kelamaan kalau Anda gak jaga, maka Anda akan terikat, terbelenggu oleh hutang. Jadi merdeka bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Merdeka artinya kita bebas dari dosa. Sekali lagi, merdeka bukan berarti kita bebas berbuat dosa, tapi merdeka artinya bebas dari dosa. Kebebasan artinya kita harus mengerti batasan. Sampai di mana wewenang kita. Kita harus mengerti area otoritas wewenang kita. Karena begitu kita lewat dari batasan, maka kita jadi mati. Kita akan terikat, kita akan terbelenggu seperti ikan. Mengerti bahwa batasannya air. Begitu ikan lewat dari batasan, dia ada di darat, bisa hidup? Bisa, tapi sementara. Kemudian dia akan segera mati. Sama dengan hidup kita. Ketika kita bebas, merdeka, tapi begitu kita coba lewati batasan yang firman Tuhan sampaikan, nilai-nilai yang kita mengerti, yang kita hidupi, maka kita akan terbelenggu.
kita akan dijajah dan tidak lagi merdeka. Saya teringat waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menempatkan di Taman Eden, dia tidak berdosa, hidup dalam kesucian, dan Tuhan memberi firman dalam Kejadian 2:16-17 bahwa semua tanaman di tempat ini boleh kau makan buahnya kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan, sebab ketika kau makan kau akan mati. Pada waktu itu Tuhan menciptakan ada lebih daripada 2.500 jenis tanaman. Dan Tuhan memberikan semua boleh dimakan kecuali satu di tengah-tengah Taman Eden, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan, sebab ketika kau makan kau akan mati. Dan ternyata Adam dan Hawa, dia melewati batasan. Padahal dia udah puas, ada 2.499 tanaman yang dia bisa nikmati sepuas semau-maunya. Ternyata ini sifat dasar manusia. Udah puas, masih serakah. Udah kenyang, masih rakus. Udah punya pacar satu, pengen coba-coba satu lagi, nyeleweng. Nah itu sifat dasar manusia yang kita perlu jaga agar jangan melewati batasan. Ternyata betul, ketika Adam dan Hawa melewati batasan, dia mengambil buah pohon pengetahuan yang jahat, dan kemudian dia jatuh dalam dosa dan dia diusir dari Taman Eden. Dosa hadir karena Adam melewati batasan. Jadi tanpa batasan, maka kekacauan akan terjadi. Setiap jenis olahraga ada batasan. Bayangkan kalau sebuah permainan tidak dibatasi oleh garis, waktu, babak, pasti tidak ada orang yang mau main sepak bola. Karena di lapangan tidak ada garis, tidak ada batasan. Tidak ada batasan artinya tidak ada aturan. Berarti kita tidak bisa menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Mana orang yang keluar dan mana orang yang masuk ke dalam lapangan. Pertandingan tidak akan menjadi seru. Dan pasti tidak ada penonton yang mau menyaksikan kalau pertandingan tidak ada batasan. Justru dan ada batasan membuat hidup ini jadi bergairah. Tanpa batasan, yang ada adalah kekacauan, bahkan mengakibatkan kematian. Upah dosa adalah maut. Pekerjaan, usaha, bisnis kita bisa mati, karir kita bisa mati, hubungan kita bisa mati, masa depan kita bisa mati. Kita punya studi juga bisa mati, tidak lagi bergairah. Justru dengan kita hidup merdeka dari dosa membuat kita bergairah. Jadi semuanya hidup, apa yang kita kerjakan prosper. Ada campur tangan Tuhan, ada semangat untuk mengerjakan. Dosa itu bikin kita burn out, bikin kita lelah, bikin kita capek, bikin kita ribut terus, berputar pada poros yang sama. Kita ini berani pergi ke kebun binatang, bahkan mengajak anak-anak sekalipun kita bisa berani pergi ke kebun binatang. Sekalipun di situ ada binatang buas. Dan di sana kita bisa berbuat apa saja yang kita mau di depan binatang buas tersebut, selama masih ada batasan. Tapi apa yang terjadi jika kita coba-coba masuk di dalam kandang singa, melewati batasan yang sudah ditentukan, maka nyawa kita akan terancam. Wah, sama dengan hidup ini. Hidup ini bisa mati kutu, bisa gak punya masa depan, gak punya kegairahan hidup, gak bisa berkembang. Bahkan kita akan mengalami kehancuran ketika melewati batasan. Batasan membantu kita mengikuti aturan. Itulah yang kemudian melindungi kemerdekaan kita. Kalau kita mau melindungi kesehatan kita, kita harus hidup dalam batasan yang ditentukan oleh dunia kesehatan. Ada batasan aman, kadar gula dalam darah. Kalau Anda terus minum teh manis, makan nasi berlebihan, Anda selalu makan segala sesuatu coklat yang manis-manis terus, maka kadar gula akan tinggi. Begitu kadar gula akan menjadi tinggi, kita menjadi kena penyakit gula. Penyakit gula, ada penyakit yang membawa penyakit-penyakit yang lain. Ada batasan aman untuk kolesterol, asam urat. Ada batasan yang aman untuk tekanan jantung, dan batasan-batasan yang lain. Kalau kita berada di luar batasan, pasti kita ada dalam bahaya. Dan kita akan kehilangan kesehatan. Kita akan kehilangan kebebasan untuk bekerja, membangun hubungan, bermain dan sebagainya. Jadi di sini
betapa pentingnya untuk kita mengerti batasan, wilayah, kekuasaan, wewenang kita. Batasan itu baik untuk melindungi kemerdekaan kita. Kalau kita ingin merdeka dalam finansial, kita pun harus hidup dalam batasan yang sudah ditentukan. Jangan sampai over limit. Lebih besar pasak daripada tiang, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Maka kita yang merdeka menjadi terbelenggu oleh jerat hutang. Orang kalau terbelenggu dengan jerat hutang gak nyaman, dikejar-kejar, gak bisa bebas. Kita gak bisa nyaman, dihantui dengan ketakutan. Kita berusaha menghindar dari kerumunan orang-orang. Jadi kemerdekaan harus dipertahankan dengan menjaga diri untuk tidak keluar dari wewenang kita dan terus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Hai anak muda, penting. Yang ketiga, kiat sukses dalam hidup dalam kemerdekaan yaitu terjadi ketika kita melayani yang lain. Yang pertama, panggilan kita yaitu merdeka. Yang kedua, pertahankan kemerdekaan Anda. Dan yang ketiga, layani yang lain. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wow, setelah kita dipanggil merdeka, kita menjaga kemerdekaan. Yang ketiga, yaitu kita harus melayani yang lain, membantu. Kenapa? Karena dengan kita menolong sesama, maka kita gak punya kesempatan lagi berbuat dosa. Orang berbuat dosa karena nganggur, bahaya. Nggak ada orang yang sibuk memberdaya orang, menolong orang, atau kerja produktif, dan kemudian dia kepikiran bikin dosa. Justru dengan Anda sibuk, Anda justru mengeliminasi pikiran negatif, iri sama orang, menghancurkan hidup orang, atau bermain-main dalam dosa. Sebagai contoh adalah Daud. Waktu Daud memerintahkan semua laki-laki untuk pergi bertempur, yang terjadi adalah Daud meminta laki-laki semua pergi bertempur dari kota Yerusalem. Dia sendiri tinggal di Yerusalem. Tinggallah pria seorang diri di antara semua wanita di kota itu. Daud biasa bangun pagi menyembah Tuhan, kemudian di jalan-jalan, dan kemudian sampai di balkon dia lihat kota Yerusalem semua perempuan, dan kemudian tidak jauh dari istana Daud dia lihat Batseba mandi, karena posisi istana Daud tinggi dan rumah-rumah yang lain ada di bawah, jadi bisa kelihatan tanpa diketahui orang yang mandi. Disitulah akhirnya Daud jatuh di dalam dosa. Seandainya Daud waktu itu tidak nganggur, dia berkarya, maka dia gak jatuh dalam dosa. Jadi penting di sini anak muda, mari gunakan energimu kepada hal-hal yang produktif. Mengembangkan kapasitasmu dengan banyak berlatih. Atau kita juga bisa terlibat di dalam sebuah komunitas untuk kita bisa saling melayani, bisa di-equipping, dilengkapi, bisa dibimbing, bisa diingatkan, dijaga. Kemudian kita juga bisa melayani yang lain. Dengan kita melayani yang lain, akhirnya mengeliminasi untuk kita melakukan kesalahan dan dosa. Dengan kita melayani yang lain, akhirnya kita juga dituntut untuk kita hidup di dalam kebenaran. Karena hidup kita ini seperti ikan dalam akuarium yang bisa dilihat dari depan, dari belakang, dari kanan kiri, atas bawah. Ikan dalam akuarium bisa terlihat dari segala sisi. Nah, dengan kita melayani, kita dilihat oleh orang-orang, kita jadi panutan. Dengan demikian kita akan menjaga gak sembarangan ngomong, gak sembarangan berbuat, dan kita lebih bijaksana. Wah, alangkah indahnya saudara sebagai orang muda tapi bijaksana. Urusan dewasa itu bukan urusan umur, karena ada orang yang umurnya tua tapi sifatnya masih kekanak-kanakan, masih ngambekan, masih susah keluar dari belenggu. Tapi ada orang yang masih muda usianya tapi dewasa secara sikap. Dia bisa bijaksana berkata-kata, dia bisa membawa diri, dia tidak gampang emosional, sumbunya tidak pendek, dia bisa menguasai diri seperti Yusuf. Ini disebut dengan dewasa.
Jadi penting di sini untuk kita, ayo terlibat dalam komunitas. Ayo kita terlibat melayani yang lain. Ayo kita jadi berkat dan berguna. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Sebab nanti begitu kita tua, kita gak punya kesempatan lagi berkarya. Waktu kita di surga, kita juga gak punya kesempatan berkarya. Karena semua di surga sudah sehat, semua di surga sudah baik. Jadi satu sisi kita bahagia masuk surga, satu sisi kita gak punya kesempatan berkarya. Ayo mumpung kita masih muda, ini kesempatan kita mengasihi orang tua kita, melayani mereka, bahkan adik kandung kita, kakak kandung kita bantu mereka menjadi kebutuhan. Jangan malas untuk menolong orang. Bahkan kalau kita ada lihat teman dalam keadaan susah, ini waktunya kita menolong. Sebab firman Tuhan di dalam Galatia 5:14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat, berarti seluruh hukum perjanjian lama, tercangkup dalam satu firman, yaitu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Wow, berarti kita bisa lihat isi firman Tuhan dari A sampai Z, Kejadian sampai Wahyu, sebetulnya intinya bicara soal kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ayo layani Tuhan, ayo layani sesama. Artinya begini, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kamu happy, ayo bantu buat orang yang tidak lagi happy, lagi susah, lagi putus asa, lagi gak punya harapan. Kalau kita bisa makan, ayo bantu buat mereka yang kesulitan makan. Buat kita yang bisa berobat, ayo bantu buat mereka yang gak bisa berobat. Buat kita yang masih bisa sekolah, kuliah, bantu buat mereka yang gak bisa kuliah, gak bisa sekolah. Buat kita yang punya lapangan pekerjaan, mari bantu. Buat mereka yang kehilangan lapangan pekerjaan. Buat kita yang punya tempat tinggal, mari bantu. Buat mereka yang kehilangan tempat tinggal. Buat mereka yang terbelenggu oleh dosa, dijajah oleh narkoba, oleh kebodohan, ayo kita bantu. Kita bisa bimbing dia, coaching dia, training dia, bisa kasih nasihat buat dia, bisa doakan dia, dan dia akan bebas dari dosa. Dan apa yang terjadi kalau mereka ini yang terikat dengan narkoba, kita gak bantu, maka dia akan mati overdosis karena narkoba. Atau mungkin mereka kita gak bantu untuk keluar dari narkoba, maka yang terjadi dia akan membahayakan keluarganya dan juga akan membahayakan lingkungannya. Karena orang yang narkoba cenderung dia akan banyak berbohong dan kemudian dia akan menggunakan segala macam cara untuk bisa dapatkan uang. Dia bisa mencuri, dia bisa menjual diri dan sebagainya. Dan ini akan membahayakan kita tinggal di tengah-tengah mereka. Dia akan memaparkan, menularkan efek domino daripada narkoba. Jadi saya rindu setiap kita jangan hidup untuk diri sendiri. Buat saudara yang lihat bahwa ada teman yang terbelenggu karena mereka pornografi, ayo bimbing dia, bantu dia. Sebab kalau dia terus terikat dengan pornografi, nanti dia menikah, dia akan menyimpang ke kanan ke kiri. Ini akan menyusahkan keluarganya, dan bahkan karena kita teman baik ya, pasti dia akan lari ke kita. Bisa merepotkan kita. Lebih baik kita bantu sekarang daripada nanti begitu dia sudah dalam keadaan lebih parah. Kita harus memberikan perhatian kepada anggota tubuh yang sedang sakit. Nah, kalau kita punya anggota tubuh sedang sakit, sebagai contoh kita terluka, kita nggak obati, kalau kita biarkan terjadi infeksi, dan kemudian lama-lama bisa tetanus, menyebabkan demam tinggi dan berakhir kepada kematian. Penyakit simpel yang bisa diobati, tapi karena tidak ditangani secara dini mengakibatkan kepada kematian, bahaya secara total. Dengan demikian mari saya rindu setiap kita yang sudah merdeka untuk membantu mereka yang masih terbelenggu agar mereka bisa bebas dari kemerdekaan. Karena di masa pandemik ini ada begitu banyak anak muda, ada begitu banyak teman-teman, begitu banyak orang di sekeliling kita, mungkin orang tua kita yang sedang dalam keadaan stres, membutuhkan bantuan, perhatian kita. Mari kita support mereka dalam doa, pemikiran, waktu, skill, dana, dan saya percaya laut hidup saudara, Anda akan mengeluarkan mereka dari keterpurukan dan ini menciptakan kebahagiaan, karena lebih berbahagia memberi daripada menerima. Betapa bahagia Anda yang masih muda, tapi hidup Anda bermakna, jadi berkat buat keluargamu sendiri, temanmu, kotamu, bangsamu, hal yang mulia. Jadi kita belajar hari ini kiat hidup sukses dalam kemerdekaan, yaitu setiap kita pertama dipanggil untuk merdeka. Bicara panggilan berarti siapa saja, tanpa terkecuali. Bicara panggilan, bicara ada kemampuan untuk mengerjakannya. Yang kedua, kemerdekaan harus dipertahankan. Jangan coba kamu
mendekat kepada area lemahmu, kepada medan dosa, tapi menjauhlah, jaga dirimu. Kalau engkau gak mampu, ajak teman-teman untuk bisa bersama-sama sehingga kamu gak sendirian. Yang ketiga, kemerdekaan sesungguhnya terjadi ketika kita melayani yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang terbelenggu oleh dosa, saat ini Tuhan mampukan untuk mereka merdeka. Saudara yang terbelenggu, katakan pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Merdekakan aku dari belenggu. Aku buka hatiku, mengundang Kau masuk dalam hidupku. Jadilah Tuhan, Raja, Bapa, dan Sahabat dalam kehidupanku. Aku percaya mulai hari ini aku jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku persembahkan seluruh hidupku, tubuh, jiwa, dan rohku ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau boleh memakai hidupku, tubuh, jiwa, dan rohku untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Pakailah kami dengan cara yang luar biasa. Kami percaya lewat masa lalu kami yang terbelenggu akan membebaskan orang-orang yang punya belenggu yang sama. Dan kami akan terus berguna dan berdampak bagi sesama untuk mereka yang terbelenggu menjadi merdeka juga. Demi nama Yesus, setiap kita sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Oke, Impact Youth, berharap kalian semua diberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya tadi. Khususnya dalam firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dimerdekakan sama Tuhan dan pertahankan kemerdekaan itu dan hiduplah melayani sesama. Amin. Untuk Impact Youth semua, untuk kalian yang mau tergabung di Impact Family, Komsel yang ada, kalian bisa scan QR Code yang ada di sini. Nanti kalian akan digabungkan bersama dengan teman-teman yang seumuran, yang sepantaran, untuk kalian bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Dan jangan lupa, Impact Youth ada setiap hari Jumat jam 7 malam. Jam 7 malam di channel YouTube-nya Henny Kristianus dan juga Impact Community Indonesia. Bahkan di channel YouTube Impact Community Indonesia ada Impact TV. Kalian bisa nikmati semua pujian penyembahan dan semua konten yang memberkati kita semua. Oke, itu aja, berharap kalian semua sehat-sehat terus dan Tuhan Yesus memberkati. Ikuti ibadah Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan ibadah Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Minutes with God setiap minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, serta Facebook Henny Kristianus Official. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Mari bergabung dalam 16 Minute Worship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus dan Yohanes Kristianus, serta Facebook Henny Kristianus Official. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Kristianus setiap Kamis minggu kedua dan minggu keempat, jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus. Saksikan Life Changing Journey setiap Sabtu jam 8.30 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan dan Henny Kristianus, serta live Instagram Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu
pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.